dengan IPK 3,51. 8. Saudara Puji Asih Holisoh, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang dengan IPK 3,76. 9. Saudara Siti Sahmanda Rizky Komalasari, Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pamulang, dengan IPK 3,88. 10. Saudara Panca Juli Satiawan, Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Pamulang, dengan IPK 3,70. 11. Saudara Ayu Sapitria, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Pamulang, dengan IPK 3,83. 12. Saudara Imade Wijaya, Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang, dengan IPK 3,49. 13. Saudara Muhammad Akbar, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang, dengan IPK 3,49. 14. Saudara Sudirman, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang, dengan IPK 3,57. 15. Saudara Muhammad Firmansyah, Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang, dengan IPK 3,25. 16. Saudara Rian Ardiansah, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang, dengan IPK 3,67. Kedua, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pamulang pada tanggal 16 Juni 2015. Rektor tertanda Dr. Haji Dayat Hidayat MM, NIDN 0408046402. Pelantikan wisudawan oleh Rektor Universitas Pamulang. Wisudawan dimohon berdiri. Dengan memohon taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku Rektor Universitas Pamulang melantik saudara-saudara sebagai wisudawan periode 19 program Diploma 3 Strata 1 dan Strata 2 Universitas Pamulang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semuanya. Amin. Wisudawan dipersilakan duduk kembali.
Persembahan lagu Nusantara 1 oleh Paduan Suara Mahasiswa Universitas Pamulang. Setiap pagi berseri-seri Nusantara, sepanjang siang bergembira Nusantara, setiap pagi berseri-seri Nusantara, sepanjang siang bergembira Nusantara, betapa indah Nusantara, betapa sayang Nusantara, unta yang permata Nusantara, Nusantara, kaya Nusantara, sama suku sesama ketemu istiwa. Universitas Pamulang, Dr. Haji Dayat Hidayat MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim.
yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Senat Universitas Pamulang, staf ahli yayasan, hadirin tamu undangan, dan para wisudawan serta keluarga yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, mari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena berkat kesabaran, ketabahan dan kegigihannya, kita memetik dan menikmati hasil perjuangan berupa cahaya kebenaran yang hakiki. Dengan cahaya kebenaran hakiki inilah, kemudian kita dihantarkan kepada puncak nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan hidup berupa kebahagiaan sejati. Para wisudawan dan hadirin yang berbahagia, Universitas Pamulang saat ini mendidik 42.000 orang mahasiswa dari seluruh pelosok tanah air, berbagai suku, berbagai agama, dan berbagai strata sosial. Ini merupakan bentuk dedikasi dan wujud nyata dari Yayasan Sasmita Jaya dan Universitas Pamulang dalam memberikan layanan pendidikan yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kami menyadari mencerdaskan warga negara adalah tugas konstitusional negara. Namun karena belum mampu negara menyelenggarakan dan memenuhi seluruh tugasnya, maka kami turut andil untuk hal itu. Kami juga menyadari bahwa yang kami perbuat belum seideal yang diharapkan karena berbagai keterbatasan. Namun seyogianya pemerintah juga menginsafi bahwa keterbatasan yang ada pada institusi swasta merupakan panggilan wajib bagi pemerintah untuk hadir menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu. Keterbatasan dan kekurangan secara normatif seyogianya menjadi bahan evaluasi atas kebijakan dan regulasi pemerintah dengan implementasinya di lapangan. Tidak harus mengorbankan prinsip dasar dan filosofis pelayanan pendidikan terhadap masyarakat. Akan menjadi malapetaka nasional kalau adanya keengganan mengevaluasi regulasi hanya didorong oleh egoisme dan arogansi kekuasaan. Dan kami meyakini hal itu tidak akan terjadi, karena kami yakin bahwa pemerintah akan mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa di atas segala-galanya. Hadirin para wisudawan dan keluarga yang berbahagia, Unpam akan terus berupaya memenuhi harapan masyarakat, seraya terus menjaga eksistensi dan kualitas yang terukur dan terstandar. Oleh karenanya kami sampaikan permohonan maaf jika calon mahasiswa atau mahasiswa kami kembalikan kepada keluarganya, manakala secara akademik tidak dapat mengikuti dan memenuhi standar atau kedapatan melakukan pelanggaran dan lain sebagainya. Kami juga mohon dukungan dan doanya. Insya Allah mulai tahun akademik 2015-2016, kampus 2 dimuncul. Sebagian sudah dapat dimanfaatkan untuk perkuliahan dan direncanakan menampung 50.000 mahasiswa. Sehingga 5 tahun ke depan, Unpam dapat mendidik 100.000 mahasiswa jika saja regulasi pemerintah kondusif. Kami meyakini hanya dengan manusia-manusia yang cerdas dan berakhlaklah Indonesia akan keluar dari himpitan malapetaka persoalan nasional, serta menyongsong dan bersaing di masa yang akan datang. Wisudawan yang berbahagia, saya ingin hantarkan pidato sebagai kuliah terakhir kepada saudara sekalian dengan mengungkapkan kalimat mutiara ilahi yang disampaikan 1400 tahun yang lalu oleh seorang manusia yang paling mulia akhlaknya, lagi dipercaya ucapannya dan teladan perilakunya. Beliau menyampaikan kalam ilahi, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Wisudawan dan hadirin yang berbahagia, dalam ilmu mendidik, pengulangan merupakan suatu metode pembelajaran yang sudah sangat tua untuk mempertahankan sebuah informasi. Pengulangan merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan, namun pengulangan harus dilakukan dengan cara-cara tertentu supaya berkesan, sehingga informasi akan lama disimpan dalam memori jangka panjang, yaitu di alam bawah sadar.
Pembelajaran dengan pengulangan merupakan ajaran yang diturunkan Tuhan kepada nabi-nabinya secara universal. Allah memerintahkan hamba-hambanya perilaku yang berulang-ulang untuk menguatkan dan menegaskan serta menanamkan keyakinan ke dalam perangkat alam bawah sadar yang telah Allah persiapkan dalam jasad manusia. Kalimat takbir Allahu Akbar dalam salat dengan kandungan kekuatan energi yang sangat dahsyat diulang-ulang dalam satu hari 102 kali hingga masuk ke relung kolbu yang dari rasa sombong, congkak, takabur. Ketika kehusuan menyelimuti seluruh atmosfer jiwa, maka tetesan dan delehan air mata akan mengiringi denyut putaran pengulangan bahasa yang dahsyat itu, Allahu Akbar. Di tengah kesunyian malam, di tempat hingar-bingar keramaian, dikala dirundung susah atau diselimuti kebahagiaan, kalimat ini harus membalut kehidupan selama 24 jam. Pengurangan surat Al-Fatihah 17 kali dalam satu hari satu malam, membangun mental menyandarkan harapan dan permohonan. Rata kurang dari 2 jam, kita mengulang, menyandarkan dan memohon lagi kepada Yang Maha Kuasa. Terus balik dan balik lagi, kita memohon dengan 7 ayat itu berulang-ulang. Mendeklarasikan penyembahan dan permohonan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan meminta ke selain Allah dan jangan menyembah ke selain Dia. Kita juga memohon petunjuk jalan kehidupan yang benar, seraya belajar dari umat yang maghdub dan dhalim. Walau demikian, tetap saja tidak sedikit yang keluar dari alam bimbingan ilahi. Pengulangan ini juga menyadarkan bahwa yang kalian dapatkan hanya darinya, bukan dari yang lain. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena kegigihanmu, bukan karena keuletanmu, dan bukan pula karena kecerdasanmu. Lihatlah, banyak yang lebih hebat darimu dan lebih gigih dari usahamu, tapi tidak mendapatkan seperti yang kamu dapatkan. Karena itulah mengapa Allah mendidik dengan sa'i. 7 kali Hajar berulang-ulang mencari air dengan kegigihan, kesabaran, ketabahan, dan kerja keras yang luar biasa. Tetapi rizki air Allah hidangkan di depan Ismail yang tak berdaya dan lemah. Itulah pelajaran untuk kita semuanya. Pengulangan syahadat 9 kali dalam satu hari, penegasan dan ditegaskan lagi bentuk persaksian kita tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya. Diulang dan diulang untuk tembus ke dalam alam bawah sadar kita, hingga menyatu dalam setiap tarikan napas kesadaran diri. Seluruh aktivitas hidup harus diwarnai, dicelupi dan dibasuh dengan kalimat syahadat. Deklarasi diulang dan diulang untuk mempertegas, menguatkan, meyakinkan, dan menyimpan dalam kotak alam bawah sadar kita bahwa tiada Tuhan yang harus disembah, dimintai pertolongan, tempat mengadu, dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah saja. Pengulangan ayat Fabi alai rabbikum kadiban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada surat Ar-Rahman berulang hingga 30 kali. Penegasan betapa berlimpahnya nikmat, berbagai wujud dan berbagai fasilitas yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Jangan kalian lalai. Digambarkan, kalian tadinya tidak punya apa-apa, kemudian Allah beri segala dan apa saja. Kalian jangan lupa diri, jangan lupa sama yang memberi, jangan lupa sama yang berhak diberi, jangan lupa sama yang meminta dan yang tidak meminta. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 30 kali diulang-ulang agar kalian insaf, agar kalian tidak lalai. Itulah cara Allah mendidik hamba-hambanya. Ingat ketika seorang hamba yang tidak mau berterima kasih kepada Tuhannya, maka ajab Allah amat pedih. Ada fenomena empirik yang nampaknya perlu dianalisa dan penelitian yang mendalam. Bahwa Allah membalas kebaikan dan keburukan cenderung semakin akhir zaman, semakin cepat. Apakah ini cara Allah mendidik manusia agar cepat sadar dan insaf? Wallahu a'lam bishawab. Dari paparan di atas perlu kita sadari bahwa di alam ini ada mekanisme hukum pengulangan yang Allah berikan. Lihatlah siklus planet berputar, semuanya merupakan pengulangan-pengulangan. Venus, bumi, Mars, dan seterusnya. Mengulang dan mengulang lagi pada putaran yang sama. Perhatikan siklus musim. Ia akan datang dan mengulang kembali pada titik putaran pertama. Begitu pula tawaf dan sa'i, diulang-ulang 7 kali. Setelah berputar pada garis edar kehidupan, ia akan kembali ke asal kejadian,
yaitu ketiadaan dan kembali ke Yang Maha Kuasa dan pemberi kehidupan. Semakin mengulangnya cepat, semakin energinya berlipat. Semakin pengulangannya khusyuk, semakin tinggi frekuensi dan getaran energi. Seluruh rangkaian kehidupan, ibadah kita pada dasarnya adalah gerakan yang diulang-ulang. Frekuensi ibadahmu semakin padat dan kuat, maka semakin tinggi energi yang beresonansi dengan energi di luar dirimu. Hadirin dan wisudawan yang berbahagia, saya ingin mengingatkan kepada saudara semuanya, beredarnya segala macam kepalsuan, ijazah palsu, beras palsu, janji-janji palsu, dan aneka macam kecurangan dan kenakalan akan kembali dan balik kepada pelaku masing-masing, sesuai hukum tarik-menarik dan hukum pengulangan. Dan itu semua dilakukan oleh orang-orang yang secara cerdas intelektual bisa jadi memiliki kecerdasan yang tinggi, kesuksesan semu, tetapi dari sisi kecerdasan spiritual dan emosional sangat rendah. Hasil riset menunjukkan bahwa kesuksesan sejati seseorang dalam menempuh karir kehidupan yaitu dipengaruhi oleh kecerdasan IQ 18%. Sisanya 82% adalah kecerdasan spiritual. Hadirin para wisudawan yang berbahagia, matahari terbit dari timur berulang-ulang sebagai pelajaran. Thomas Alva Edison mengulang 99 kali ia mencoba kembali. Tidak mengatakan gagal, walau baru yang ke-100 yang ditemban. Alam seluruhnya dari yang terkecil kuak, atom, ion, dan yang terbesar jagat raya, semuanya mengikuti peredaran yang berulang-ulang. Mengulang dan mengulang dan mengulang. Pada jalur dan garis edar yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya saudara-saudara, semuanya selepas menyelesaikan satu putaran pendidikan, maka bergeraklah melanjutkan putaran berikutnya dan harus tetap pada garis edar yang benar. Niscaya saudara semua akan mencapai garis finish yang sukses sejati. Dan jangan lupa ulang dan ulang lagi hingga sampai kesuksesan yang dicita-citakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai hadiah perkuliahan terakhir untuk Anda semuanya. Sampaikan salam hangat kepada semua keluarga saudara. Dan kibarkan panji-panji Unpam dimanapun saudara berada. Terima kasih semuanya. Selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Andes Haji Darsono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Senat Universitas Pamulang, yang kami hormati staf ahli yayasan, seluruh tamu undangan, para wisudawan dan keluarga yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara wisuda yang ke-19 Universitas Pamulang. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh sivitas akademika yang telah mengantarkan para mahasiswa kita mencapai gelar sarjana, strata 1, strata 2, dan diploma 3. Kepada seluruh wisudawan, kami mengucapkan selamat atas pencapaian saudara mencapai gelar sarjana. Mudah-mudahan ilmu yang saudara dapatkan di Universitas Pamulang ini segera diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Dan kami berpesan, seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, bahwa keberhasilan saudara ini bukan merupakan akhir daripada perjuangan, melainkan ini adalah merupakan awal keberhasilan-keberhasilan yang selanjutnya. Pesan Pak Rektor tadi, apabila saudara sudah mencapai suatu keberhasilan, maka segera bergegaslah mencapai keberhasilan yang lebih tinggi lagi.
kepada para keluarga wisudawan yang telah jauh-jauh datang ke Unpam, yang mungkin hanya sekali-sekalinya ini